Sobat-sobat pecinta sejarah Nusantara, mari kita kembali berdiskusi mengenai berbagai hal yang terkait dengan sejarah, utamanya yang ada kaitannya dengan budaya leluhur kita yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, kisah kali ini akan saya mulai dari isi di dalam surat Centini ke-1. Surat Centini ke-1 yang ditutur ulang oleh Agus Wahyudi tahun 2015 yang diterbitkan oleh penerbit Cakrawala Yogyakarta. Judulnya adalah Kisah Pelarian Putra-Putri Sunan Giri Menjelajah Nusa Jawa. Pada halaman 20 telah dikisahkan mengenai ramalan Sunan Prapen yang disampaikan pada saat pertemuan para adipati Bang Wetan, diantaranya juga dihadiri oleh Sultan Hadiwijoyo, yang saat itu kehadiran Sang Sultan disertai oleh Ki Ageng Pemanahan. Isinya adalah sebagai berikut. Ini kata Sunan Prapen ini ya. Wahai para bupati, para muridku, ketahuilah oleh kalian bahwa kelak keturunan Ki Ageng Pemanahan di Laladan Wono Mentao kelak akan ditakdirkan untuk menguasai semua orang di tanah Jawa. Bahkan bumi Giri ini pun juga kelak akan tunduk kepadanya. Ramalan Sunan Prapen itu terjadi di tahun 1554, yaitu setelah beberapa bulan sebelumnya terjadi perang antara Kasultanan Pajang dengan Kadipaten Jipang yang telah menjadikan Arya Penangsang, yaitu Adipati Jipang, gugur di medan perang. Betapa kagetnya Sultan Hadiwijoyo mendengarkan ramalan Sang Sunan Prapen itu. Padahal beliau telah memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan sebuah lalatan yang disebut sebagai Bumi Mentao, yang saat itu masih berupa hutan Gung Liwang Liwung. Dan kepada Ki Penjawi diberikan hadiah di kawasan Pati. Hadiah itu diberikan sebagai jasa bahwa Ki Penjawi dan Ki Ageng Pemanahan bersama putranya, yaitu Ki Danang Sutowijoyo, telah berhasil membunuh Arya Penangsang. Sedang Ki Juru Mertani yang juga memiliki jasa di dalam tim pembunuhan itu menyatakan akan mengikuti Ki Ageng Pemanahan yang nanti akan membuka suatu wilayah yang ada di Alas Mentao itu. Atas ramalan dari Sunan Prapen itu, akhirnya Sultan Hadiwijoyo menghadap kepada Kanjeng Sunan Kalijogo, kemudian menyampaikan keresahannya dan kekhawatirannya bahwa nanti pada suatu saat ramalan Sunan Prapen itu akan benar-benar terjadi.
Namun Kanjeng Sunan Kalijaga menyampaikan nasihat ya kepada Sultan Hadiwijaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk riwayat perjalanan setiap manusia, itu adalah atas kehendak Sang Ilahi, kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Sultan Hadiwijaya tidak perlu khawatir atas kehendak itu. Kalau memang sudah menjadi takdir, semua diserahkan saja atas kebijakan dari Sang Ilahi. Demikianlah waktu selalu berjalan bagaikan roda yang tak pernah berhenti. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Saat itu Ki Penjawi sudah menerima hadiahnya. Beliau sudah berangkat ke Tanah Pati sudah sejak kurang lebih tahun 1560. Namun untuk Ki Ageng Pemanahan sampai dengan tahun itu belum menerima titah dari Sang Baginda untuk segera berangkat ke Alas Mentawai. Entah apa yang menjadi penghalang bagi Sultan Hadiwijaya untuk segera menyerahkan Alas Mentawai kepada Ki Ageng Pemanahan. Besar kemungkinan ramalan dari Sunan Prapen itulah yang menjadikan Sang Sultan masih berlama-lama untuk tidak menyerahkan Alas Mentawai itu kepada Ki Ageng Pemanahan. Tentu saja dalam kondisi seperti ini menjadikan hubungan antara Sultan Hadiwijaya dengan Ki Ageng Pemanahan menjadi sedikit renggang. Demikianlah Sunan Kalijaga yang mengetahui bagaimana hubungan antara kedua muridnya itu menjadi tidak harmonis, segera melakukan satu kebijakan untuk mempertemukan antara Sultan Hadiwijaya dengan Ki Ageng Pemanahan. Demikianlah di sekitar tahun 1565 telah terjadi pertemuan yang dipimpin oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mempertemukan kedua muridnya, dan terjadi kesepakatan bahwa Alas Mentawai segera diserahkan kepada Ki Ageng Pemanahan dengan perjanjian bahwa Ki Ageng Pemanahan akan tetap selalu setia kepada Kasultanan Pajang, khususnya kepada Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ki Ageng Pemanahan pun menyanggupi hal itu. Atas kesepakatan dari kedua pihak, maka Kanjeng Sunan Kalijaga segera menanam sebuah pohon beringin di tengah hutan belantara Mentawai. Pohon beringin ini dimaksudkan nanti sebagai penanda bagi Ki Ageng Pemanahan untuk memulai babat Alas Mentawai. Penanaman pohon beringin oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu sebagaimana dijelaskan dalam tulisan pada website Makam Kota Gede yang nanti akan saya sertakan pada deskripsi video ini. Begitulah akhirnya dengan penanda pohon beringin yang telah ditanam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, maka Ki Ageng Pemanahan beserta kelompoknya, yaitu yang terdiri dari putranya yaitu Danang Sutawijaya, Ki Juru Mertani, dan Ki Ageng Enis segera berangkat ke Alas Mentawai
untuk mencari pohon beringin. Dari tanda pohon beringin itulah kemudian Ki Ageng Pemanahan memulai babat alas Mentawok. Tanda pohon beringin itu kemudian menjadi sebuah kampung perkampungan pesat yang sekarang terkenal dengan nama Kota Gede. Nah, itulah saudara-saudaraku, sementara sekilas kisah tentang Kanjeng Sunan Kalijogo yang pada usia sekitar 115 tahun masih memiliki banyak langkah-langkah untuk penegakan dari berdirinya Kasultanan Mataram. Semua itu tentu menjadi contoh bagi kita semua bahwa telah ada leluhur kita, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo, yang meskipun yuswa beliau sudah melebihi 100 tahun, bahkan 115 tahun saat itu, masih banyak memiliki sumbangsih terhadap berdirinya sebuah kerajaan atau kasultanan yang kelak banyak berguna bagi masyarakat yang ada di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.